Nah, jadi apa penyakit akibat kerja itu? Nah, itu definisinya, yaitu yang pertama dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja, yaitu musculoskeletal disorder. Nah, musculoskeletal disorder ini adalah merupakan suatu gangguan pada sistem muskuloskeletal yang mengakibatkan gejala seperti nyeri akibat kerusakan pada nervus dan pembuluh darah pada berbagai lokasi tubuh. Nah, biasanya ini pada leher, bahu, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan tumit. Nah, biasanya faktor pekerjaan yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal itu dapat berasal dari pajanan yang ergonomi berupa postur yang janggal, kemudian gerakan statis dan berulang, juga pajanan fisik yang bisa berupa suhu dan getaran. Nah, untuk contoh-contohnya bisa dibaca untuk gangguan pada tangan, gangguan pada leher dan bahu, biasanya yang paling banyak. Kemudian itu ada low back pain untuk punggung bagian belakang dan gangguan pada kaki dan tumit. Apa saja faktor resiko dari musculoskeletal disorder ini? Ada 3, di mana ada faktor biomekanik, yaitu bisa dilihat dari postur tubuh saat bekerja, beban kerja, kemudian durasi kerja, dan paparan pada getaran. Sedangkan kedua adalah faktor individu, di mana dari seseorang itu sendiri, dari pekerja itu sendiri. Pertama adalah usia, di mana usia semakin menua maka kelemahan atau kekuatan otot akan berkurang. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin di sini adalah perempuan lebih ototnya, untuk kekuatan ototnya itu lebih lemah daripada laki-laki, itu 2/3 kekuatan ototnya dari laki-laki, jadi lebih lemah perempuan. Dan yang ketiga ada indeks massa tubuh, di mana di sini biasanya kebanyakan faktor resiko yang paling parah itu menyebabkan pada orang yang obesitas. Kemudian kebiasaan merokok juga berpengaruh, dan kebiasaan olahraga dan masa kerja. Semakin lama masa kerja, maka dia akan beresiko untuk gangguan muskuloskeletal disorder. Kemudian terakhir ada faktor psikososial. Yang pertama adalah pengaruh dan kontrol pekerjaan, iklim atau suasana terhadap supervisor atau pengawas di kerja, dan rangsangan dari pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan rekan kerja, dan terakhir adalah beban kerja secara psikologis. Nah, di sini ada aplikasi ergonomi dalam tindakan pengendalian resiko. Nah, menurut OSHA, di sini mereka sudah merekomendasikan suatu tindakan ergonomik untuk mengatasi keluhan muskuloskeletal melalui 2 cara, yaitu rekayasa teknik pada desain stasiun dan alat kerja, dan rekayasa manajemen pada kriteria dan organisasi kerja. Nah, untuk rekayasa teknik ini bisa dengan eliminasi, substitusi, partisi, dan ventilasi yang cukup. Kemudian untuk rekayasa manajemen, di sini ada pendidikan dan pelatihan untuk pekerja, kemudian pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang, dan pengawasan yang intensif. Nah, berikut adalah beberapa contoh aplikasi ergonomi yang pada pekerjaan yang seharusnya bisa dihindari agar tidak terjadi musculoskeletal disorder ini. Jadi di situ misalnya nih ada contoh dokter gigi tuh. Nah, itu dokter gigi prinsipnya juga harus melakukan ergonomi pada saat melakukan pekerjaan pada pasien. Jadi di mana agar dokter gigi ini tidak terlalu bungkuk ataupun tidak terlalu tegak pada saat perawatan pasien. Seperti itu. Nah, di sini juga ada pada saat mengangkat barang. Jadi kita tidak perlu harus langsung membungkuk, tapi ada tahapannya. Kita perlu jongkok. Ini untuk keseimbangan otot agar beban otot tidak terlalu
kuat pada satu tumpuan saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.